tetapi ada syarat memang yang harus kita miliki apabila kita mengikuti Zoom pertanian dari konsultan Pak Wawan. Syaratnya cuma satu, yang penting jangan bosen. Karena materi pindah, hanya produk pertanian itu di PTBES ada namanya Eco Farming Original, Eco Farming Premium, Agen Hayati, atau Eco Plant Protector, fotosintesa, dan Pillow Slow Release. Cuma itu. Akan tapi kalau kita merasa sedikit bosan, ya kita nggak akan mendapat tambahan ilmu apa-apa dari Zumba. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan apa yang saya miliki dan apa yang saya punya sedikit ini. Yang pertama, jika kita ingin prospek di pertanian, maka yang pertama kita jangan ragu-ragu. Kita harus pede. Apa syaratnya? Jangan ragu-ragu dan harus pede. Kita harus mempunyai ilmunya dan juga alatnya. Ilmunya tentunya salah satunya yaitu buku panduan best farming atau buku eco farming, terus ada katalog Pillow Slow Release, itu kita usahakan harus punya yang memang mitra yang akan prospek di pertanian. Terus ada alat pH tanah dan alat pH air. Nah, alat-alat ini yang salah satunya membuat kita pede, membuat kita yakin apabila ada pertanyaan dari petani yang kita prospek ataupun kita sendiri akan download baik di lahan petani atau di lahan sendiri. Karena yang paling penting untuk di pertanian ini, sebelum kita melaksanakan atau penanaman baik punya sendiri atau milik petani, maka yang harus kita lakukan yaitu cek pH. Memang di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan itu memang ada 13. Salah satunya benih atau bibit harus unggul. Akan tetapi di petani, misalnya petani sawah, bibitnya petani itu tidak punya bibit unggul dan punyanya bibit biasa yang memang harus dia tanam atau kekeh dia tanam, ya sudah, apa boleh buat, kita tidak bisa memaksa. Karena sebetulnya petani itu lebih pinter atau lebih fasih dalam mengerjakan pertanian, dan tugas kita hanya memfasilitasi atau memberikan cara-cara bertani yang baik jika ingin hasil yang baik, memberikan pencerahan apabila ingin hasil yang maksimal. Karena pada umumnya petani ini mengerjakannya banyak yang biasa-biasa, tapi mengharapkan hasil yang luar biasa. Tentunya cara seperti itu akan sulit. Nah, faktor yang kedua, tersediaan bahan organik di lahan ideal. Nah, maksudnya lahan yang biasanya sudah terlalu pupuk kimia, lalu akan kita ubah caranya dengan pupuk organik. Tentu kita memang tidak bisa semata-mata mengubah dengan cara kita. Seperti yang disampaikan Pak Wawan, kalau kita hanya akan pupuk eco farming original, maka itu wajib atau
harus ada tambahan pupuk. Ya karena memang tanamannya butuh itu, butuh anorganik. Itu kalau kita merujuk ke SOP Eco Farming Original. Ada yang yang hanya menggunakan pupuk eco farming. Betul, banyak. Terutama pelajaran dari konsultan pertanian yaitu Haji Makmunir memang sudah benar-benar menggunakan 100% pupuk eco farming original. Akan tetapi yang harus kita ingat tahap-tahapannya dulu itu pun harus pakai kimia. Jadi kimia ini bisa kita tinggalkan dan hanya menggunakan eco farming, syaratnya perlahan-lahan kita kurangi pupuk kimianya. Maka Pak Wawan pun menyarankan kalau kita hanya memakai pupuk eco farming original, maka kita menambahkan anorganik 25 sampai 50%. Kok bisa 25 sampai 50%? Gimana? Untuk pengaplikasian pupuk kimianya itu serahkan ke petaninya. Misalnya umur 7 dan umur 33 hari kalau itu padi. Vegetatif dia sudah maksimal, maka 25%-nya tidak usah kita pakai. Akan tetapi apabila di vegetatif memang belum maksimal, 25% yang kedua harus kita aplikasikan. Bahkan untuk musim berikutnya kita kurangi sedikit demi sedikit hingga barangkali sampai 4 atau 5 atau 6 kali aman itu sudah bisa pakai pupuk eco farming tanpa tambahan pupuk yang lain. Untuk eco farming originasinya di sawah dengan di darat hampir sama ya, tapi memang secara prakteknya lebih banyak di persawahan. Lalu yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari itu saya kira untuk tanaman musiman selalu di tempat yang terbuka lah. Hampir tidak ada yang di tempat yang banyak pelindungnya. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas itu 11. Tapi yang paling penting kita ingat atau kita terapkan sebagai mitra PT BES atau fokus prospek di pertanian, kita bisa meyakinkan petani bahwa memakai pupuk ramah lingkungan, bahasa kita, atau pupuk organik, atau pupuk tepat guna, ya silakan saja apa bahasanya yang paling enak. Tetapi tadi sudah sampaikan, kita harus pede, harus bisa menyampaikan, kita harus tahu tahapannya, tahu cara aplikasinya, cara mempraktekannya. Tentunya dalam praktek ini kita memang harus pakai 5T, yaitu seperti tepat jenis, tepat sasaran, tepat cara, tepat waktu, dan tepat formulasinya. Itu juga kita harus tahu. Tapi yaitu tadi artinya jangan sampai sekali kita demplot atau uji coba baik di tanah kita sendiri atau tanaman kita sendiri, apalagi di di tanaman calon mitra atau punya petani. Jadi kita harus benar-benar punya keyakinan bahwa cara yang akan kita terapkan ini pasti lebih baik dengan cara petani yang sudah diterapkan lalu atau tahun yang lalu. Kita harus yakin. Intinya yang pertama, siapapun kita sebagai mitra, insya Allah kalau memang di grup Prem Team ini yang ikut Zoom training ini
ada yang petani, ya barangkali saya nanti ada yang keliru, mohon dikoreksi. Tapi apa yang saya sampaikan termasuk apa yang saya lakukan selama ini. Pada saat saya demplot di tanaman jagung yang sekarang ini mungkin dalam beberapa 2 bulan lagi panen, itu maka yang harus saya lakukan adalah saya harus cek pH tanah. Saya yang penting cek pH tanah, mau pH-nya 5, mau pH-nya 5,5, syukur-syukur pH-nya 6. Artinya, kalau pH tanah ini sudah 6, itu sudah termasuk ideal. Tapi misalnya ketemu 5,5, ya nggak apa-apa. Sekaligus ketemu pH 5 pun, ya nggak apa-apa. Tapi kita memang harus berusaha untuk menaikkan pH tanah itu cenderung ke asam. Karena kalau sudah asam, sebelumnya nggak kita tangi, maka pupuk sebagus apapun yang kita aplikasikan ke lahan, itu tidak akan terserap oleh tanah. Itu yang pertama. Lalu untuk di sawah dan di darat, cara aplikasinya sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Pertama cek pH tanah, lalu kita harus tahu kapan itu petani akan tanam atau akan tanam bibit atau akan tanam benihnya. Maka setelah tahu harus kita hitung, karena tahapan untuk melaksanakan demplot atau uji coba ini, Bapak Ibu yang punya buku Best Farming silakan dibuka nomor halaman 31 ya. Halaman 31 SOP Best Farming. Maka jika kita sudah tahu kapan benih atau bibit akan ditanam, maka harus kita hitung mundur dulu. Berarti 5 hari sebelum tanam itu kita aplikasikan yang namanya EPP atau agen hayati atau Eco Plant Protect. Itu 5 hari sebelum tanam. Fungsinya, ya fungsinya banyak EPP. Silakan buka di brosurnya atau dibaca di Best Farming ini tentang produk EPP-nya. Itu di situ ada. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, usahakan kalau demplot baik di tempat sendiri atau di tempat calon mitra, khususnya di petani, data jangan sampai lupa dibuat, lalu dokumentasi baik foto-foto atau video. Aplikasi ya. Tadi Amin 5 aplikasi EPP itu 1 box untuk 1 hektar. Jadi kalau ada yang demplot setengah hektar, ya berarti EPP-nya cukup 5 saset atau setengah box. Kalau demplotnya hanya meter persegi, ya berarti hanya 1 saset. Itu harus cukup. Tapi kalau kita boros sedikit, ya silakan. Misalnya mau pakai 2 saset, 3 saset, enggak masalah. Hanya hitung-hitungan iritnya atau efisiensinya nanti nggak ketemu. Lalu setelah EPP 2 hari kemudian kita aplikasi agen Eco Farming Original. Atau kalau yang Eco Farming Original nggak punya atau tidak ada, silakan aplikasi Eco Farming Premium. Itu nggak masalah. Untuk 1 hektarnya itu 2 tub, butuh untuk nyemprot lahannya atau aplikasi ke lahan. Kalau setengah hektar berarti cuma 1 tub. Kalau misalnya hanya 1000 meter persegi, ya berarti 1 tub itu dibagi 10. Seperti itu kalau 1000 meter persegi.
Tapi memang kalau hanya 1000 meter persegi itu cara ngitungnya kalau nggak paham memang agak ribet sih. Ya minimal 5000 meter persegi atau setengah hektar. Aplikasi pertama, aplikasi kedua dicatat tanggalnya supaya kita nanti apabila akan aplikasi-aplikasi selanjutnya pun jadi kita mudah mempelajarinya, kita tidak mengira-ngira cara misalnya waktu itu kira-kira tanggal sekian. Nah, saya aplikasi EcoPlant Protector. Nah, itu berarti datanya nggak akurat karena masih pakai kira-kira tanggal sekian. Tapi kalau kita punya data misalnya waktu tanggal 20 kemarin aplikasi Agen Hayati misalnya. Nah, setelah aplikasi pertama, kedua, baru nolnya atau hari hanya itu tanam benih. Tanam benih kalau jagung atau padi ya silahkan mau pakai treatment benih atau nggak pakai, nggak masalah. Akan tetapi yang saya coba itu memang saya treatment benihnya. Misal besok pagi saya atau si petani mau tanam benih jagung, maka kalau jagung itu hanya kita rendam selama 6 jam dari sebelum tanam. Misal besok jam 7 mau tanam, berarti nanti malam jam 12 benih itu harus saya rendam mulai jam 12 sampai jam 6 pagi. Sehingga setelah jam 6 pagi diangkat, ditiriskan, langsung jam 7-nya ditanam. Nah, setelah tanam selesai, itu pun kita tulis tanggal tanam benih atau bibit. Setelah hari ini tanam benih atau besok tanam benih, maka esok harinya itu harus kita itari ke 1 setelah tanam. Hari ke 1 setelah tanam, terus kita hitung lagi sampai 7. Kalau kita mengacu pakai SOP best farming, maka itu ada 4 macam pupuk PTBS. Salah satunya eco farming, EPP, fotosintesa, dan atau slow release. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-7, maka hari ke-7 itu si tanaman sudah tumbuh barangkali berapa senti ya kira-kira ya. Mungkin sepanjang orang dewasa lah. Setinggi jari orang dewasa, itu kita aplikasi pakai PSR atau pillow slow release. Untuk aplikasinya 1 saset PSR kita larutkan dulu di air, boleh air 100 mili, boleh air 200 mili, boleh air 500 mili, silahkan. Tapi intinya 1 saset untuk aplikasi 2 tangki. Tangkinya yang kapasitasnya 14 liter. Misalnya, PSR kita larutkan dalam 500 mili atau setengah liter. Kita aduk rata sampai homogen, sampai merata. Lalu kita siapkan tangki yang sudah berisi air 14 liter. Maka larutan pillow slow release yang setengah liter tadi kita bagi 2. Kalau 500 ya 250 masing-masing. Kalau 200 mili ya berarti 100 mili per tangkinya. Itu kita aplikasikan 1 saset untuk 2 tangki berarti 2000 meter. Kalau 5000 meter berarti cukup 2,5 saset pillow slow release. Kalau 1 hektar berarti cukup 5 saset karena 1 sasetnya untuk 2 tangki, dan aplikasi penyemprotan di tanah 1 hektar tuh butuh 10 tangki. Lalu setelah hari ke-7 kita
hitung lagi 8, 9, 10 hari ke aplikasi Eco Plant Protector dan fotosintesa. Dosisnya seperti apa? Ya kalau 1 hektar fotosintesanya itu 2 saset. Kalau 1 hektar 4 saset. Terus Eco Plant Protectornya 1 box. Berarti kalau setengah hektar ya fotosintesa 2 saset, Eco Plant Protectornya setengah box atau 5 saset. Seperti itu. Cara melarutkannya sama seperti tadi. Boleh 5 saset itu dilarutkan di air 1 liter, boleh liter, boleh. Intinya nanti bisa dibagi 5 kalau untuk penyemprotan 5 tangki. Kalau misalnya overflow tangki berarti 1 box dilarutkan di air 1 liter, boleh. Nggak masalah, intinya pembagian tiap-tiap tangki sama. Begitu juga fotosintesanya. Lalu nanti tadi umur 10 hari, lalu umur 25 hari. Nah, 25 hari itu kan aplikasi fotosintesa. Hanya karena tadi kita sudah aplikasi pakai PSR untuk penggantian organiknya dan mempercepat masa pertumbuhan dari awal hingga vegetatifnya, maka sebelum umur 25 di umur 21 hari kita aplikasi lagi pakai PSR dengan cara yang sama dan dosis yang sama. 25 EPP dan fotosintesa, lalu umur setelah 25 umur 33 itu PSR lagi dengan dosis yang sama dan cara yang sama. Lalu umur 40 hari EPP dan fotosintesa itu dicampur ya, di mix ya. Saya kira sudah paham Bapak Ibu sekalian. Kalau jagung itu menurut konsultan untuk anorganiknya butuh lebih banyak. Tapi kalau padi itu lebih sedikit daripada tanaman jagung. Yang maksud kalau tanaman jagung butuh PSR itu diaplikasi 4 kali di masa vegetatifnya, umur 7 hari, umur 7 hari, umur 21 hari, umur 33 hari, dan umur 25 hari. Itu kalau jagung. Kalau padi cukup 3 sampai 21, 33. Cukup 3 kali aplikasi. Hanya untuk tahapan fotosintesa plus EPP tadi tetap 4 kali. Jadi 4 kali itu umur 10, umur 25, umur 40, umur 55. Karena sejenis seperti padi, jagung, kubis, cabai, melon, semangka itu kira-kira umurnya hanya sampai 110 hari. Nah nanti seiring berjalannya waktu, apa yang kita demplot, apa yang kita tanam, maka kita wajib selalu memantau demplotan kita, baik punya sendiri ataupun punya calon mitra. Dan usaha Bapak Ibu sekalian, pada saat kita demplot, kita sebagai mitra harus benar-benar punya rasa tanggung jawab kepada si calon mitra ataupun mitra baru. Jadi cara aplikasinya memang harus kita dampingi, kita harus usahakan sebisa mungkin kita harus bisa datang ke sawah atau misalnya ke ladang atau ya di tempat demplot lah. Syukur-syukur kita itu memang bisa mempraktekkan, bukan hanya sekedar teori. Ya, hitung-hitung kita misalnya gendong tangki semprot atau spraynya, ya kita aplikasikan misalnya habis 1 tangki atau setengah tangki nggak masalah. Pun kita kasih tahu cara aplikasi memakai SOP PTBAS ini memang waktunya ya kita semua juga sudah tahu cara waktu aplikasi itu yang paling baik yaitu pagi-pagi atau pagi hari, dimulai jam 6 pagi sampai
jam 9. Kalau memang maksimalnya jam 9 itu nggak selesai aplikasi produk PT BES ini, maka maksimalnya jam 10. Yang penting jam 10 itu terik mataharinya belum terlalu panas. Tapi kalau sudah terlalu panas, lebih baik yang sudah dilarutkan tadi atau dibiarkan, silahkan dihabiskan. Kalau nggak selesai, lanjutkan besok. Jangan diteruskan. Karena apa? Setelah lewat dari jam 10 itu, maka secara ibarat kita makan itu jam 10 sudah berhenti. Mulut si daun atau stomata itu sudah tertutup. Jadi percuma kalau kita paksain untuk aplikasi. Ya, memang yang menyebabkan aplikasi itu kalau nggak pagi sore, ya yang saya tahu itu lebih baik pagi. Karena sore itu memang stomata terbuka, tapi itu lebih cenderung ke pengendalian hama. Misalnya ada serangan hama pada tanaman, maka setelah jam 3 atau setengah 4 itulah si hama tadi mulai bermunculan ada di tanaman. Maka menurut saya jam-jam sore itu lebih baik untuk di pengendalian hama. Tapi kalau untuk di pemberian nutrisi dan lain-lainnya itu paling bagus di jam pagi. Setelah itu kalau kita eco farming premium itu kombinasinya dengan pilot. Kalau eco farming original itu berdiri sendiri. Yang dimaksud berdiri sendiri barangkali teman-teman ada yang nggak paham. Maksudnya berdiri sendiri itu dari produsen yang membuat pupuk-pupuk ini tidak pernah menyarankan atau tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain di PT BES ini. Misalnya di mix dengan fotosintesa, di mix dengan Pilus rorilis atau agen hayati. Nah, produsen dan rekomendasi seperti itu. Maka SOP base farming disebut berdiri sendiri karena dari produsen tidak ada rekomendasi untuk di-mix dengan pupuk-pupuk yang lain yang ada di PT BES. Maka eco farming tetap menggunakan pupuk kimia atau pupuk anorganik sebanyak 25 sampai 50%. Nah, untuk eco farming premium bisa di-mix dengan Pilus lorilis atau tahapan untuk aplikasinya yaitu tetap SOP-nya SOP eco farming. Cuma kan kalau di sini penggantian organiknya yaitu Pilus lorilis. Kalau kita pakai farming premium. Terus perbedaan dari eco farming premium dan eco farming original itu saya kira perbedaannya tidak banyak, hanya beberapa saja. Salah satunya kalau eco farming premium itu bisa ya namanya ya kalau nggak salah, ada airnya lebih sedikit, kira-kira kalau nggak salah sekitar 11,40. Eco farming original itu kalau nggak salah kandungan airnya mencapai 15,32%. Jadi kalau kita simpan kedua-duanya ini, maka eco farming premium itu akan lebih bertahan atau tidak. Yang original barangkali ada yang seperti jamuran
atau misalnya baunya itu kurang, seperti itu. Dan kalau eco farming apa namanya premium ini dia sifatnya lebih kering, lebih padat. Saya kira kalau untuk produk pertanian itu, kalau memang ada yang ingin mencoba untuk denplot, terutama di tempat sendiri ya, jangan di tempat petani, itu satu produk pun sebetulnya bisa untuk apa namanya merawat tanaman dari mulai awal sampai panen itu bisa. Karena semua produk VTBS ini, produk pertanian ini, masing-masing produk itu sangat lengkap sekali. Ada yang memang tugasnya untuk ada untuk menyuburkan tanaman, ada untuk mempercepat masa pembungaan, masa pembuahan, dan lain-lain.